2009. Di sini saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Mojol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Wahyuni Lizet SE MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama ialah yang A, mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang kedua, rangkuman tentang ketahanan nasional dan bela negara. Nah, adapun yang pertama yang akan kita bahas yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama ialah esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan semakin kompleks. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan dengan Astragatra. Pemikiran tentang Astragatra dikembangkan oleh Lemhanas, bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur yaitu yang terdiri dari 3 unsur alamiah yang disebut dengan Trigatra dan 5 unsur sosial yang disebut dengan Pancagatra, di mana unsur-unsur kekuatan nasional ini telah mendapat banyak kajian dari para ahli. Yang pertama ialah Morgenthau dalam bukunya Politik Emanation, yang mana The Structure of Power and Peace mengemukakan bahwa menurutnya ada 2 faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yakni yang pertama faktor-faktor yang relatif stabil terdiri dari geografi, sumber daya alam, dan faktor-faktor yang relatif berubah terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Adapun menurut Alfred Kayermahan dalam bukunya The Influence Power on History mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur yang pertama letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Sebelum saya menjelaskan tentang unsur-unsur Astragatra, di sini saya akan menjelaskan apa itu model Astragatra. Model Astragatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dalam budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuan. Nah, adapun unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri dari atas 8 unsur yang dinamakan Astragatra, yang terdiri dari 3 Trigatra yang disebut dengan alamiah dan Pancagatra yang disebut dengan sosial. Adapun yang pertama unsur-unsur yang disebut dengan Trigatra yaitu Gatra letak dan kedudukan geografi, yang kedua Gatra keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, selanjutnya adapun unsur yang selanjutnya Pancagatra yaitu 5 aspek kehidupan sosial. Yang pertama ialah Gatra ideologi, yang kedua Gatra politik, yang ketiga Gatra ekonomi, dan yang keempat Gatra sosial dan budaya, yang kelima Gatra pertahanan dan keamanan. Dari unsur Trigatra yang pertama ialah Gatra letak geografi atau wilayah. Gatra letak
ada juga wilayah yang uninhabitable. Adapun unsur trigatra yang kedua ialah trigatra sumber kekayaan alam, yaitu sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah baik kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu keberadaan ini perlu dijaga dan dilestarikan. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi yang pertama, potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Yang kedua, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Yang keempat, kontrol atau kendali atas sumber daya alam. Katra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Adapun penjelasan trigatra yang ketiga ialah katra penduduk. Katra penduduk ini meliputi jumlah, kuantitas, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Penduduk yang produktif atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas mempunyai kolerasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup baik fisik maupun sosial. Adapun penjelasan dari 5 aspek yaitu Pancagatra. Yang pertama, gatra ideologi, di mana gatra ideologi menunjukkan pada perangkat nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Nah, keadaan ini mempunyai peluang, yakni yang pertama potensi perpecahan, dan yang kedua berpotensi sebagai kekayaan bangsa, menumbuhkan rasa kebanggaan dan bersatu. Adapun yang kedua, gatra politik, di mana gatra politik ini berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Yang ketiga, gatra ekonomi, di mana gatra ekonomi ini berperan langsung dalam upaya pemberian distribusi kebutuhan negara. Yang keempat, gatra sosial dan budaya, di mana aspek sosial budaya ini nilai-nilai sosial budayanya hanya dapat berkembang di dalam suatu situasi damai. Yang kelima yaitu gatra pertahanan dan keamanan, merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan kriteria nasional Indonesia sebagai komponen utama dalam pertahanan yang didukung kemampuan komponen cadangan dan komponen pendukung terutama dalam menghadapi bentuk ancaman militer. Adapun pembahasan yang kedua adalah esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Adapun pengertian bela negara secara fisik ialah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota tentara nasional dan pelatihan dasar militer. Dan adapun pengertian bela negara secara non fisik, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa bela negara tidak selalu harus berarti memanggul senjata menghadapi musuh atau bela negara yang militeristik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pembahasan yang kedua ialah rangkuman tentang ketahanan nasional dan bela negara. Pengertian dari ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi 3, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai metode atau strategi. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggara bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Yang ketiga, ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Yang keempat, inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam ancaman militer maupun non-militer. Adapun yang kelima, kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Yang keenam, bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau nir-militer dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Yang ketujuh, bela negara dapat secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Yang kedelapan, bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air. Salah satunya diwujudkan dengan sadar dan tata membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulan ancaman dan sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.